Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini di kelas reading pertemuan ke-13. In today's lesson, we are going to learn more about finding the pattern of organization. Seperti yang kalian tahu, pattern itu pola. Nah, maksud dari materi yang akan dibahas hari ini adalah pola yang ada dalam kalimat atau paragraf yang akan membantu kita mempermudah membaca, termasuk ke dalam salah satu strategi membacanya ini. Okay, let's start. So, patterns of organization show the relationships between supporting details in paragraph, essays, and chapter. The organization of the supporting details help you understand how an author thinks and helps you remember what you read. Jadi untuk apa sih ada pola dalam teks, dalam reading text? Oke, menurut yang barusan saya bacakan nih, pattern of organization ini bisa menunjukkan kaitan atau hubungan mengenai setiap supporting details yang ada di dalam paragraf. Misalnya kalian membahas tentang gejala-gejala pasien yang menderita penyakit ini, terkena virus COVID-19. Nah, akan lebih mudah untuk kita mengetahui gejala-gejalanya itu apa saja kalau ada pattern-nya. Misalnya disebutkan, pertama, gejalanya adalah demam. Kedua, gejalanya tidak dapat merasakan atau mencium bebauan. Ketiga, gejalanya misalnya diare. Nah, itu kan barusan saya sebutkan ada pertama, kedua, dan ketiga. Itu adalah pola yang kita sebut sebagai pola listing, pola yang beraturan. Kenapa beraturan? Karena tadi ya disebutkan dari pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Nah, kalau ada polanya seperti itu akan mempermudah kita, membantu kita untuk mengetahui isi teks itu mengenai apa. Gitu. Jadi, pattern of organization show the relationship between supporting details in paragraph, essay, and chapter. Bayangkan, tapi sering terjadi, terutama ketika misalnya sedang memeriksa skripsi, saya kalau di dalam misalnya kalian menulis satu chapter skripsi, misalnya latar belakang, nanti di waktu yang akan datang penelitian, terus kalian menulis satu paragraf itu dengan paragraf berikutnya tidak ada polanya, jadi kayak ujug-ujug. Misalnya tadi bahas mengenai pengajaran, terus tiba-tiba langsung agama tanpa ada pola, tanpa ada kaitannya. Itu kan jadi tidak enakan ya bacanya juga, nanti yang membaca juga jadi apa sih ini, kok asalnya tadi ngebahas ini jadi sekarang ngebahas ini. Nah, itu kan tidak berurutan, tidak berpola, dan tidak ada kaitan antara supporting detail yang satu dengan yang lainnya. Nah, dengan pola ini kita akan membantu kita mempermudah si pembaca tulisan kita supaya memahami isi dari tulisan atau gagasan yang kita sampaikan. Oke, di sini juga disebutkan ya, supporting details helps you understand how an author thinks and help you remember what you read. Jadi selain membantu kita memahami apa isi teksnya, juga membantu kita untuk mengingat dengan mudah apa yang sudah kita baca. Kayak tadi kalau misalnya kita pakai signal words seperti pertama, kedua, dan ketiga, itu kan kita jadi tahu, oh iya tadi pertama itu apa ya? Pertama tadi demam, kedua itu misalnya tadi apa sih, tidak bisa merasakan atau mencium bebauan, ketiga diare. Nah, dengan signal words, dengan pattern ini, itu memudahkan kita untuk mengingat apa yang sudah kita baca. Oke,
Sebenarnya untuk pola dalam reading text itu banyak sekali macamnya. Di sini saya mencantumkan ada 8 pola. Yang pertama ada spatial, kemudian order of importance, sequence, problem and solution, kemudian listing, comparison, time order, dan cause and effect. Nah, tapi yang akan kita bahas lebih dalam itu hanya keempat ini saja, yaitu listing, comparison, time order, dan cause and effect, karena ini juga yang paling sering digunakan di dalam teks. Jadi kalian akan lebih familiar lagi dengan pembahasannya nanti. Okay, so let's start from the first pattern. First pattern is listing pattern. In the listing pattern, the writer states the main idea in the form of generalization and gives a list of details or examples to support that general statement. Nah, jadi dalam pola teks yang berbentuk listing ini, penulisnya itu menulis main idea dalam bentuk yang generalization. Jadi bentuk kalimatnya itu secara umum dulu. Misalnya gini, tadi, pasien-pasien yang terkena virus COVID-19 merasakan beberapa gejala yang menunjukkan bahwa mereka mengalami mereka terkena virus COVID-19. Nah, itu kan secara umum. Nah, di detailsnya, di list of detailsnya atau examplesnya itu tadi pakai signal words. Signal words atau kata yang menunjukkan bahwa itu termasuk pola listing. Di sini saya menuliskan ya signal words-nya. Misalnya kita bisa gunakan first, second, third, atau bisa kita gunakan and, also, dan to. Bisa kita gunakan juga one, last, another, finally, other, and example. Ini adalah signal words yang biasanya digunakan untuk pola listing. But there's still another signal words for listing pattern. You may Google it later. Ini hanya beberapa saja yang saya cantumkan di sini. Oke, kita lihat contohnya dalam teks. Oke, diamonds are expensive for several reasons. Nah, ini adalah main idea-nya ya. Main idea dari apa? Dari teksnya. Diamonds are expensive for several reasons. Kemudian kita lihat ada signal words di sini. First, they are difficult to find. Ini ada first. Kemudian ada second. Kemudian ada third. Dan terakhir ada finally. Nah, di sini kan menunjukkan ya kalau kalimat paragraf ini dia merupakan pola listing pattern, pola listing, di mana mereka menggunakan signal words first, second, third, and finally yang menunjukkan supporting detailsnya. Untuk apa? Untuk mendukung main idea dari paragrafnya. Di sini sudah ada main idenya. Diamonds are expensive for several reasons. Kemudian kenapa nih diamond are expensive? Alasannya pertama, karena susah dicari. They are difficult to find. Second, they are useful. Third, diamonds don't change. Finally, diamonds are beautiful. Nah, yang keempat poin ini, 4 supporting details di sini, itu dia yang menunjukkan, yang mensupport bahwa kalimat diamonds are expensive for several reasons itu real. Okay, another example. There are many different kinds of pollution. Ada banyak jenis polusi. Ini juga main idea dari kalimatnya ya, dari paragrafnya. There are many different kinds of pollution. Oke, coba bisa dicari mana saja signal words yang ada dalam paragraf ini. Okay, the first one is this one. One kind is air pollution. This is caused by burning oil, coal, and gas. It also comes from factories.
Kemudian ada water pollution is another problem. Waste and chemicals are found in many rivers, lakes, and oceans. Pollution of the earth is also a very big problem. Farm, factory, and hospitals all add dangerous chemicals to the earth. Yet another kind of pollution is noise pollution. This is especially a problem near big cities and airports. Oke, jadi main idea dari kalimat ini adalah there are many different kinds of pollution. Signal words-nya yang tadi saya sudah sebutkan, the one, another, also, dan another. Yang diwakili oleh signal words itu adalah supporting details yang mendukung main idea dari paragraf ini yang berupa tadi, there are many different kinds of pollution. Jadi apa saja different kinds of pollution-nya? One, air pollution, another one is water pollution, and then we have pollution of the earth, and then the last one, pollution, noise pollution. Oke, jadi lebih mudah kan untuk kita menyimpulkan juga ya, seperti barusan. Oke, let's move to the next pattern. The next pattern is time order. Berarti berdasarkan urutan waktu ya. In the time order pattern, the writer tells how one thing follows another. A writer uses this pattern in two ways, to tell a story and to explain the steps in doing something. Nah, jadi untuk pola yang time order ini, penulis ingin menunjukkan bagaimana satu hal itu diikuti dengan hal lainnya. Ini biasanya pola time order ini digunakan untuk dua hal. Yang pertama itu untuk menceritakan cerita, dan yang kedua itu menjelaskan step-step dalam mengerjakan sesuatu. Kalau yang pertama tadi tell a story, biasanya contohnya kayak biografi ya. Nah, kalau yang steps in doing something itu biasanya erat kaitannya dengan seperti text procedure, di mana ada step pertama yang harus dilakukan ketika mau memasak Indomie adalah misalnya mengisi air ke dalam panci. Nah, itu step-steps kedua dan ketiga dan seterusnya. Di sini ada signal words-nya for the time order pattern. Yang pertama ada dates and time. Ini dates and time tadi untuk yang tell a story ya biasanya. Misalnya Azkia lahir pada tahun berapa ya? Kira-kira Azkia angkatan berapa nih kalau angkatan 2019 lahirnya? Katakanlah misalnya lahir tahun 2000 misalnya. Terus tahun 2006 Azkia kemudian meneruskan sekolah dasar di mana? Tahun 2009 dia mengikuti bla 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 gitu. Jadi itu ada signal words-nya itu berdasarkan tahun atau berdasarkan umur. Misalnya tadi lahir tahun 2000 pada umur 12 tahun, saat umur 12 tahun, Azkia misalnya mengikuti lomba apa gitu. Nah, itu juga menunjukkan dates and times ya. Jadi pokoknya kalau udah ada tahun-tahun, ada hitungan dates and time, polanya itu pasti pola time order. Nah, selain itu, kalau untuk yang steps, itu kita bisa gunakan signal words-nya tadi ya, first, next, last, before, after, soon, then, later, while, during, at last, and finally. Kita lihat contohnya sekarang. Ini ada Albert Einstein live and work as physicist in several countries. Nah, ini dia menunjukkan biografi ya. Kita highlight signal words-nya. Nih pertama, he was born in 1879. Kemudian at the age of 26, in the same year, in 1921, in 1933, then in 1933, and then died in 1955.
Nah, yang barusan saya highlight ini adalah signal words yang menunjukkan pola teks yang kita baca ini adalah pola time order. Okay? And then the third pattern it's about comparison pattern. Seperti yang kalian tahu, arti dari comparison itu membandingkan, perbandingan. Maka comparison pattern ini used to show how two things are alike and how they are different. Yang namanya perbandingan itu, perbandingannya ada dua hal ya. Ada persamaannya dan ada perbedaannya. Nah, in a comparison paragraph, the topic is always about the things. Jadi ketika kalian melihat paragraf yang berisikan dua topik, dua hal yang berbeda, misalnya talking about the camera, the first paragraph itu about analog kamera, terus yang kedua digital kamera. Nah, itu merupakan pola comparison. Untuk comparison pattern yang berupa persamaan itu biasanya signal words-nya ada alike, similar, same, also, both, dan to. Kemudian untuk yang perbedaan itu ada different, unlike, more than, less than, but, however, and on the other hand. Kita lihat di sini. Lemons and limes are similar kinds of fruit. Ini sini sudah menjelaskan dua hal yang berbeda ya. Menjelaskan mengenai lemons dan menjelaskan mengenai limes. Both grow in warm places. Ini both berarti menunjukkan ini both lagi. They are also eaten in similar way. Oke, di sini disebutkan persamaannya ya. Both grow in warm places. Keduanya tumbuh di cuaca di tempat yang hangat. Kemudian keduanya juga memiliki kulit yang tebal, tapi ternyata diisinya lembut gitu. Kemudian cara dimakannya juga sama. Nah, ini kan menunjukkan likeness comparison pattern ya. Di sini juga disebutkan nih, people don't usually eat whole lemons and limes because both of them have a very sour taste. The two fruits are often used in dessert and main dishes. Nah, ini ya, disebutkan the two fruits katanya. Kemudian people make juice from lemons and also from limes. Finally, lemons and limes have the same. Nah, ini merupakan contoh tadi ya, comparison pattern yang berupa likeness atau persamaan. Okay, the next one. In Paris today, people can shop for food at supermarkets or at small shop. Di sini sudah menjelaskan supermarket and small shop. Dua hal yang berbeda. Kemudian the supermarket and shops are similar in same way. Oh, ini persamaannya yang disebutkan. Both places you can buy bla bla bla. Both are found in every neighborhood. Both have the kinds of food that Parisians enjoy. Nah, ini ada perbedaannya. Kalau di kalimat yang kalau di paragraf yang sebelumnya kan itu menunjukkan persamaan antara lemons and limes. Kalau di paragraf yang berupa Paris ini mengenai supermarket and small shops, they talk about the likeness and also the differences ya. Ini sudah yang likeness-nya, persamaannya. Sekarang membahas perbedaannya nih, karena ada kata however katanya. Terus ada while. Kemudian ada more expensive. Kemudian often fresher and tastier in the small shops. Nah, ini menunjukkan pola comparison atau pola perbandingan ya. Oke, pola terakhir itu mengenai cause and effect. Cause and effect seperti yang kalian tahu, sebab akibat ya. The writer uses a cause and effect pattern to show how one thing causes another. Jadi penulis yang menggunakan pola cause and effect ini menunjukkan sebab dan efek, sebab dan akibat dari satu hal misalnya. Nah, kalau kita menulis paragrafnya itu menggunakan cause terlebih dahulu baru effect,
Maka itu misalnya sebabnya dulu baru akibatnya. Misalnya nih ya, karena meminum kopi tanpa memakan apapun terlebih dahulu, Jae misalnya merasakan sakit mah misalnya. Merasa sakit mah. Nah, itu kan berarti sebabnya dulu yang tadi disebutkan ya. Tidak makan apapun tapi minum kopi, kemudian yang keduanya efeknya adalah sakit mah. Nah, kalau yang seperti itu, maka signal words-nya adalah so, leads to, can, cause, causes, can help, helps, can make, makes, can effect, effects, and can stop, stops, is a cause of, kemudian can result in, results in, had an effect on, bla bla bla. Masih banyak yang lainnya. Ini hanya beberapa saja yang saya cantumkan. Kemudian kalau misalnya efeknya duluan yang disebutkan, misalnya nih, Jae sakit mah karena meminum kopi tanpa makan apapun terlebih dahulu. Nah, itu signal words-nya biasanya ada kata-kata karena ya, kayak barusan kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, signal words-nya ini bisa berupa because of, is due to, itu harusnya to ya, bukan tom, koma, is the effect of, is caused by, result from, dan is made by. Okay, so that's all for the explanation about the pattern of organization. Mudah-mudahan dapat dipahami. Apabila ada pertanyaan, silahkan di chat saja di grup WhatsApp ya. Kemudian kalau misalnya sudah mengerti, langsung dilanjutkan mengerjakan latihannya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.